Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Hajah Yunani Setiandriana, spesialis mata sebagai narasumber. Yang saya hormati ibu-ibu penasehat dari Komala, Forum Pengajian Ibu-Ibu Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati Ibu Ketua Komala FPII UGM, segenap ibu-ibu pengurus Komala FPII UGM, dan ibu-ibu jamaah komunitas Alia Komala rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatal min lisani waflahul qawli. Ibu-ibu semua hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita bersama berupa kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri komunitas Alia Kamila Forum Pengajian Ibu-Ibu Universitas Gadjah Mada. Tak lupa salam beserta sholawat tercurah kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Amin. Baiklah, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara Nina Nurhaida Finahari perkenankanlah akan membacakan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Ketua Komunitas Alia Kamila Forum Pengajian Ibu-Ibu Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya kajian merawat dan menjaga kesehatan mata bersama Dr. Hajah Yunani Setiandriana, spesialis mata. Kemudian 4, pengumuman-pengumuman, dan 5, penutup. Setelah penutup nanti dimohon narasumber itu untuk berfoto bersama jamaah FPII UGM. Baiklah, untuk mengawali acara ini marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Ketua Komunitas Alia Kamila Forum Pengajian Ibu-Ibu Universitas Gadjah Mada kepada Ibu Titi Agustianto, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Dr. Yunani Setiandriana, spesialis mata. Yang kami hormati dan banggakan ibu-ibu senior Forum Komala FPII UGM sudah hadir di sini. Ada Ibu Sunardi, Ibu Wati, Ibu Bambang Sumiarto, Bu Joko Suryo, Bu Penny, Bu Rahayu Sumara, ada Bu Setiaji, ada Bu
Morisko dan ibu-ibu senior yang lain, nggih. Dan juga tidak lupa kepada beliau penasehat Komala FPUGM hadir di sini Bu Ratman, nggih, matur nuwun, dan juga pengurus serta jamaah semua yang sangat kami sayangi dan banggakan juga karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat insya Allah, dan ibu-ibu tetap semangat dalam mengikuti kajian ini walaupun banyak acara. Jadi nun sewu dokter, ini biasanya biasanya 70 lah. Itu yang hadir, kebetulan ini kok banyak acara sarengan, jadi ada manten, ada yang pertemuan Dharma Wanita, ada yang pertemuan terah keluarga dan lain-lain, sehingga saya pamit. Tapi insya Allah nanti materinya akan direkam sehingga yang tidak rawuh bisa ikut menikmati. Wa nun sewu Bumin di belakang tadi nggak kelihatan, sugeng rawuh matur nuwun. Ibu-ibu, pagi ini materinya tuh sangat bagus nih. Jadi merawat dan menjaga kesehatan mata. Di sini ada subnya nih. Kesehatan mata dan gangguan penglihatan pada usia lanjut. Lah menika pas untuk kita. Monggo ibu-ibu kita simak bersama, kita ikuti bersama. Mudah-mudahan nanti tidak hanya di sini saja kita mendengarkan ini, tapi kita bawa sebagai oleh-oleh, dan mudah-mudahan ibu-ibu nanti berkenan untuk membagikan ilmunya mungkin pada keluarga, pada tetangga, sehingga ilmu ini akan betul-betul bermanfaat dan insya Allah menjadi amal jariah kagem beliau yang menyampaikan ilmu tersebut kepada kita. Nun sewu ibu-ibu, mohon izin matur untuk yang pertama matur nuwun kesediaan dan kerawannya Bu Dr. Yunita spesialis Yunani, spesialis mata. Nyun pangapunten Ibu. Juga ibu-ibu yang rawuh di sini, juga terima kasih pada para donatur nasi bungkus yang sudah istiqomah setiap bulan berbagi dengan para jamaah sholat Jumat di Masjid Kampus. Juga matur nuwun kepada ibu-ibu yang bersedia untuk mengikuti lomba. Jadi dokter, ini tanggal 3 kami akan milad yang ke-19. Sudah gadis ini, sudah 19. Itu ada lomba tahsin tarjim, matur nuwun ini mengingatkan lagi yang tahsin sudah dikirim, yang tarjim besok 24. Jangan lupa nggak usah 28 hari Selasa, nggak usah geregeli, nggak usah geredek. Soalnya di grup itu saya baca geregeli, nggak apa-apa. Wong ini saya kira ibu-ibu juga sudah ikut odop hampir selesai nih, udah hampir 2 tahun jadi ikut odop itu. Saya kira sudah pada fasih, sudah pada pinter. Wong kalau pas mengerjakan tugas odop itu balapan leh lapor. Apalagi kalau ada ayat diawali dengan wa dan ya ayuhal wahai, cepat banget itu oya-oyan. Insya Allah. Jadi monggo ibu-ibu nanti insya Allah untuk miladnya tanggal 3 undangan menyusul, biar nanti tidak tumpuk-tumpuk dengan pengumuman yang lain. Monggo ibu kami aturi rawuh, yang rawuh di sini juga yang belum rawuh kami aturi untuk rawuh di pengajian ini. Pengajian ini ada 2 kali Bu. Jadi yang kajian pemahaman keislaman itu Jumat pertama, lajeng yang ini diampu oleh Bu Bandi, itu dikomandani oleh Bu Bandi, itu umum ya, ada kesehatan Bu, ada senam, ada umum dan juga kajian-kajian yang lain. Jadi sekali lagi matur nuwun ibu yang rawuh, spesial untuk bidang PP pemahaman pelatihan dan pengembangan dikomandani oleh Bu Bandi. Itu ada Bu Endang Purwaningsih, Bu Masuri, Bu Nina, Bu Tutik Supargito, dan juga Bu Tanti Setiadi. Nah ini mungkin Bu Tanti lagi repot karena sebentar lagi akan kagungan kersong.
Matur nuwun Ibu-ibu, sekali lagi matur nuwun, monggo kita simak bersama, insya Allah ilmu ini bermanfaat tidak hanya untuk kita, untuk semua, dan tidak hanya untuk sekarang tapi juga untuk yang akan datang. Matur nuwun, nyun pangapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Agus yang baik hati dan selalu mengajak kita untuk menebar kebaikan. Ini inovasi tiada henti. Baiklah, akan kita selanjutkan acara yang kita nantikan yaitu merawat mata dan gangguan penglihatan pada usia lanjut yang akan dibawakan oleh Dr. Yunani Setiandriana, spesialis mata, dan akan dimoderatori oleh Ibu Pujihastuti Supargiono. Kemudian waktunya, jadi setelah kajian nanti ada disiapkan waktu untuk tanya jawab dan akan bila ada yang akan bertanya, dan sepenuhnya saya serahkan kepada beliau berdua, itu waktunya 70 menit. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu sesepuh, ini sepuh penasehat, ketua dan segenap pengurus serta jamaah komunitas Alia Kamila, forum pengajian ibu-ibu Universitas Gadjah Mada atau biasa kami singkat dengan Komala FPII. Seperti sudah disebutkan oleh pemandu acara tadi bahwa acara tunggal pagi hari ini adalah kajian mengenai merawat dan menjaga kesehatan mata. Sebelum saya persilahkan Ibu narasumber untuk menyampaikan materinya dan nanti dilanjutkan dengan pertanyaan, izinkan saya nanti memandu acara perbincangan ini sampai selesai perbincangannya. Dan sebelumnya akan saya bacakan CV singkat dari Ibu narasumber ini. Ibu Dr. Hajah Yunani Setiandriana, spesialis mata ini merupakan dokter mata yang seperti sudah tertulis di dalam titelnya. Ini ibu dari 2 orang putra putri tercintanya, ibu yakni Ananda Azahra dan Farkan Mageswara. Ibu narasumber ini putra dari Ibu Kadarwati Budiarto. Jadi karena ini teman saya, bisa dibayangkan masih muda belia dan ini sudah nenek-nenek. Karena saya teman belajar di unit 5, mungkin ibu-ibu yang angkatan lama Perso unit 5 itu tempat kami belajar pada saat waktu itu ya Bu Wati. Nah, Bu Hajah Yunani ini merupakan istri dari Bapak Dr. Hajah Irfan Rahmatullah SPOG. Haji Irfan Rahmatullah spesialis obstetrik geriatri ginekologi. Ibu narasumber Bu Yunani ini menamatkan sarjana kedokterannya tahun 2000 di Universitas Gadjah Mada dan mengambil spesialis selesai tahun 2006. Tapi kalau saya baca di Google itu 2005 ya. Bu. Oh 2006 itu 2005 dan beliau ini menjadi ibu rumah tangga sejak 2001, menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak 2008 dan sebagai dokter spesialis mata sejak 2006. Yang penting juga bagi kita saya kira adalah beliau ini prakteknya di rumah sakit PKU Gambing, kemudian juga di rumah sakit CIH
Yogyakarta serta di Rumah Sakit Hermina. Jamnya bisa dilihat di Google, saya kira demikian ya. Topik kita pagi hari ini adalah merawat dan menjaga kesehatan mata, dan sebagai topik yang lebih spesifik adalah kesehatan mata dan gangguan penglihatan pada usia lanjut, jadi usia-usia kita semua ini yang audiensnya. Nah, saya persilahkan Ibu Yunani untuk menyampaikan materinya. Ada waktu sekitar 1 jam 10 menit untuk penyampaian materi dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Monggo, persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu saya berdiri nggih. Dan mohon izin juga saya buka masker, tapi sudah beberapa yang buka masker. Semoga Covid segera hilang 100% sehingga kita sudah bebas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dipercaya untuk kemarin Bu Dr. Supargiono menghubungi saya, kemudian Bu Indri, Bu Nina juga menghubungi saya. Mohon untuk meluangkan waktu memberikan materi termasuk yang ada hubungannya dengan lansia, ngaten ibu-ibu. Jadi kita kali ini saya akan share dan berbagi ilmu sedikit tentang kesehatan mata dan gangguan penglihatan pada usia lanjut. Kita langsung mulai ke materi saja supaya mempersingkat waktunya. Ini sudah dibacakan tadi oleh Ibu, kemudian tentang penglihatan ya, saya cuplik beberapa ayat di sini dari surat An-Nahl. Jadi ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, kemudian penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Dan satu lagi ayat dari surat Al-Mulk, ya mungkin kita sering membaca pada setelah maghrib ini ya. Jadi ayat 23 yang menerangkan, katakanlah Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ini sedikit dua ayat yang mungkin mengingatkan kita supaya kita lebih bersyukur karena sudah diberi penglihatan. Nah, saya kira ibu-ibu di sini senior saya semua, mungkin ada yang berusia kurang dari 40 tahun menapa mboten nggih? Ndak ada nggih, baik. Jadi usia tua, mudah-mudahan sih saya juga sampai ke usia yang paling senior nanti. Ini ada usia yang adalah usia yang tidak bisa kita hindari, nggih. Apakah yang akan terjadi pada mata kita akan kita bahas lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga bisa sampai, saya juga bisa sampai seperti ini. Nah, lansia menurut WHO ya ibu-ibu, jadi ada beberapa tahapan. Ya. Jadi nomor 1 adalah usia pertengahan. Mungkin ada di sini ibu-ibu yang usia pertengahan. Tidak ada, mungkin saya sendiri. Oh ada, ibu. Kemudian usia lanjut, ada ibu-ibu banyak. Oh banyak, Kemudian usia lanjut tua. Nah, ini yang lebih senior. Alhamdulillah, Dan yang sangat tua kita kasih 90 tahun ke atas. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke situ.
Ini adalah bagian step-step dari lansia ini ya ibu-ibu. Kemudian selanjutnya ini mata kita yang cantik dulu ya, mesti ibu-ibu semua ini mengalaminya. Jadi mata kita yang cantik ini. Nah, sebelumnya nanti saya perkenalkan dulu tentang anatomi mata, sedikit tentang anatomi mata kita. Jadi ini adalah mata kita kalau dari depan ya ibu-ibu, dari depan, kemudian ini dari samping. Jadi ini kalau kita belah mata kita, ya, ini kepala di sini. Nah, ini kornea mata ini yang di depan ini adalah yang di sini, di tengah ini. Ya. Nah, ini kornea mata kita ini warnanya jernih. Jadi kalau misalnya kita melihat bule, warnanya kadang, loh kok mripate hijau, loh kok mripate biru, ngaten ya. Nah, itu adalah warna dari pupil, bukan dari kornea mata. Kalau kornea mata itu jernih. Jadi ini adalah kornea, yang paling depan ini kornea, kemudian ini adalah pupil. Iris, warna yang berwarna itu adalah iris. Nah, ini yang di tengah adalah pupil itu yang berlubang. Jadi yang kalau kita mungkin bisa kalau pegang senter, ya, kemudian kita sorotkan ke mata kita, mungkin terus menyempit. Nah, itu pupilnya yang menyempit. Karena untuk menghindari silau sehingga kita menyempit matanya. Nah, kalau pada saat digelap itu melebar. Nah, itu pupil kita yang melebar. Nah, itu tadi ya ibu-ibu. Jadi yang depan ini jernih, jadi kita bisa melihat iris kita berwarna-warni. Kalau kita orang Asia biasanya ya kalau enggak hitam coklat. Nah, kemudian yang putih ini adalah konjungtiva, lapisan konjungtiva di sini, lapisan konjungtiva. Saya nutupi ya, saya gini. Dan saya kita lanjutkan. Jadi yang ini adalah konjungtiva yang putih-putih ya. Nah, bedanya apa antara kornea dan konjungtiva? Jadi pada kornea mata ini bening dan tidak ada pembuluh darah. Kalau pada konjungtiva mata ini banyak pembuluh darah, sehingga kalau ngilu kita kan ada semburat-semburat merah. Nah, kalau misalnya meradang atau mungkin pernah mengalami juga belekan, nah itu yang terserang adalah konjungtiva mata. Tapi kalau ini kornea itu tidak ada pembuluh darah, kekurangannya atau kejelekannya itu kalau misalnya luka atau mungkin kena peso atau kena trauma atau pernah ada yang ketusuk atau apa, itu tidak akan mengeluarkan darah. Tapi penyembuhannya pun susah. Tapi kalau misalnya di sini luka konjungtiva itu berdarah-darah, mungkin sampai mungkin bengkak dan lain-lain, tapi karena ada pembuluh darah itu tadi penyembuhannya lebih cepat karena ada yang ngasih makan. Tapi kalau kornea tidak. Nah, selanjutnya adalah ke dalam. Ke dalam ini adalah lensa mata. Yang mungkin pernah dengar ibu-ibu pernah dengar katarak. Itu adalah di sini. Lensanya keruh. Kemudian kalau ke dalam lagi ini adalah retina mata. Kalau dari depan tidak kelihatan
retina mata, kemudian di dalam lagi adalah saraf mata. Ya, jadi kepala ada di sini. Jadi ini di dalam. Ya. Next, kemudian kita masuk ke inti. Nah, perubahan-perubahan apa saja ya yang seiring dengan bertambahnya usia ini, mungkin semua sudah mengalami ibu-ibu. Nomor satu adalah sulit untuk membaca. Ya, mungkin pada saat muda gini aja sudah bisa baca 20-30 cm, tapi pada saat mulai seperti usia saya 45 ke atas, kok segini malah lebih jelas gitu Nah, ini yang terjadi. Kemudian silau, kesulitan membedakan warna, kemudian juga ada mata kering. Jadi mata kering itu mungkin rasanya atau gejalanya seperti sensation, jadi seperti berpasir. Kok ngeres lagi gitu. Kemudian kok gatel, kok ganjel, itu yang dirasakan. Next. Nah, kemudian kita kelompokkan Jadi ada beberapa penyakit yang sering terjadi pada usia tua ini, yaitu nomor 1 katarak, glaukoma nomor 2, nomor 3 degenerasi makula terkait usia, kemudian retinopati diabetika, kemudian dry eye. Ya, ini nanti akan kita bahas satu persatu, tapi tidak semua ibu-ibu, saya kira enggak cukup nanti kalau semua. Saya garis besari saja tentang katarak, glaukoma, kemudian retinopati diabetika ini. Nah. Ya, yang nomor 1 tentang katarak. Jadi apa katarak itu? Adalah kekeruhan lensa. Jadi lensa yang tadi di dalam itu sudah tidak bening lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena ada proses perubahan metabolisme tubuh karena usia memang. Nah, ini adalah penyebab kebutaan terbanyak, tapi tanda petik bisa diobati, bisa diatasi. Berbeda dengan kalau glaukoma. Kalau glaukoma terjadi, nah itu harus seumur hidup diatasi, diobati. Kontrol seumur hidup. Tapi kalau katarak, insya Allah mboten, asal tidak ada kelainan lain, dioperasi sekali, insya Allah baik, oke, enggak usah kontrol lagi, enggak apa-apa. Nah, ini adalah gambar tentang katarak ya. Jadi jangan disalahartikan putih-putihnya ini kalau katarak adalah di tengah. Jadi di tengah pupil, di tengah mata ini. Ada beberapa ibu-ibu yang mungkin pas periksa dok ini kok ada mata putih-putih di mata, apa saya katarak ngaten keluarnya. Ternyata setelah saya lihat, oh enggak ibu, ini bukan katarak tapi daging tumbuh. Jadi mungkin bukan di sini, tapi daging tumbuh itu adalah di pinggir sini menebal. Itu biasanya ada beberapa yang ibu-ibu yang sensitif konjungtivanya sehingga terus menebal karena dipengaruhi oleh matahari dan terpapar angin berlebihan. Dan karena beliau sensitif, maka terus ininya menebal jaringan di sini sehingga tumbuh daging tumbuh itu. Namanya pterygium, bukan katarak. Kalau itu dioperasi, dipotong sudah insya Allah bisa. Tapi kalau ini adalah katarak yang lebih ke dalam lagi. Nah, ini kataraknya itu ada di sini ibu-ibu. Jadi kalau pterygium tadi ada di pinggir sini, di konjungtiva. Tapi kalau katarak ada di lensa mata yang lebih dalam. Jadi kalau operasi biasanya lokal di luar kamar operasi aja bisa, kalau daging tumbuh di eksisi aja dipotong, tapi kalau katarak harus masuk kamar operasi.
Nah, gejalanya seperti apa? Nomor satu adalah kabur, jelas kabur. Ya, karena lensa mata yang harusnya bening itu sudah tidak lagi bening. Ya. Kemudian tidak ada rasa sakit, tidak terasa apa-apa ibu-ibu. Jadi pelan-pelan kabur dan pelan-pelannya itu tidak mendadak ya, pelan-pelan. Kaburnya itu pelan-pelan. Sidik sama lama kok nggak kelihatan gitu. Dan tidak nyeri, tidak ada sakit, tidak cekot-cekot. Ya. Kemudian silo. Nah, silo karena apa? Karena tidak beningnya lensa itu memendarkan sinar. Jadi terus rasanya jadi silo. Nah, kemudian ada beberapa pasien yang memang mengeluh dengan kacamata. Jadi berubah-ubah. Dok, saya kemarin bulan lalu ke optik ganti kacamata kok sudah enak, tapi kok minggu lalu sudah enggak enak lagi. Terus sudah 2 kali, 3 kali saya ganti kacamata kok masih enggak enak. Nah, ternyata setelah dilihat, ternyata ada kataraknya. Itu bisa terjadi. Ya. Kemudian menyebabkan mata malas, nah ini terutama pada anak. Ya, terutama pada anak-anak. Kalau yang satunya terkena katarak, yang satunya tidak. Jadi yang satunya terus lazy, karena mata satunya yang bagus itu dia melihat bagus kan ya. Yang satunya tidak dirasakan karena dia terbiasa dengan mata yang bagus, sehingga ini lama-lama ya drop ya. Penglihatannya, fungsinya menurun tapi tidak ketahuan biasanya. Terus terjadi lazy eyes. Nah, ini adalah gambaran, saya belum pernah katarak, tapi ini adalah gambar yang saya cuplik kalau oh ternyata seperti ini, katarak itu penglihatannya ada yang buram, seperti tertutup kabut gitu. Nah, penyebabnya pun banyak, termasuk proses ketuaan ini. Ya. Proses menua memang kita namakan katarak senilis karena usia. Ya. Kemudian ada karena gangguan metabolik seperti diabetes. Nah, ini biasanya wong sudah usianya sudah lanjut kok masih diabetes. Nah, ini mempercepat jalannya katarak. Biasanya itu. Kemudian karena trauma, ya, karena trauma bisa, kemudian karena toksik. Nah, toksik itu biasanya karena pengaruh obat-obatan. Kalau saya praktek di JIH itu pasiennya sudah pinter-pinter Bu. Jadi beliau itu datang sudah dengan catatan yang rapih, itu datang, dok saya matanya kabur, saya minta tolong dong dicek. Kenapa Ibu? Ini record saya penderita asma sejak kecil. Saya pakai obat ini, dosisnya ini, saya cari side effect-nya ini. Itu sudah pinter. Ya. Obat-obat saya ini bisa menyebabkan glaukoma, bisa menyebabkan katarak. Kalau saya konsumsi jangka lama, tolong dong saya diperiksa. Itu pasien-pasien saya di JIH gitu. Ya, jadi salah satunya memang karena steroid yang jangka lama itu tadi. Ya, biasanya pada pasien-pasien asma atau pasien-pasien autoimun, ya, itu bisa terjadi. Kemudian penyebab lain adalah karena intrauterin atau dalam kandungan itu sudah mulai kena virus ya istilahnya. Jadi ada mungkin ibunya kena CMV atau kena tokso, nah itu warning untuk putra-putronya untuk dicek katarakipun. Kemudian ada katarak herediter ya, ini juga pada anak-anak juga. Nah, penanganannya ada 2 biasanya. Kalau yang belum mengganggu sekali bisa kita edukasi ya, dengan menghindari matahari, menghindari paparan itu.
Kemudian kalau misalnya sudah mengganggu sekali ya kita lakukan operasi. Ya. Operasi ada beberapa macam memang ya. Untuk yang sekarang yang paling baru adalah dengan teknik laser itu yang VECO. Jadi cuman 15 menit setengah jam sudah insya Allah sudah bisa melihat lagi dan tidak mondok. Kecuali kalau ada komplikasi penyakit yang lain seperti gula atau hipertensi atau yang lain, biasanya baru kita pondokkan. Tapi kalau tidak ya monggo kundur aja terus besok baru kontrol. Ya. Ini sudah saya kira ya, kemudian glaukoma. Ya, untuk glaukoma ini ibu-ibu mungkin juga sudah familiar ya tentang glaukoma. Jadi apa atau glaukoma itu? Jadi glaukoma itu, sebentar, ini ibu-ibu. Jadi identik dengan tekanan bola mata yang tinggi. Ya, mungkin ada yang belum pernah ngertos kalau mata itu ada tekanan matanya. Nah, jadi tekanan itu tidak cuma yang diukur di sini ya. Kalau ini tekanan darah yang diukur di lengan. Tapi kalau yang diukur langsung di mata itu tekanan bola mata. Kalau misalnya tekanan bola matanya naik, nah itu kita hati-hati terhadap glaukoma ini. Karena apa? Karena bola mata itu cuma segini ya. Jadi sebola segini, sebola apa ya? Bola pingpong, ya. Bekel ya. Nah, kalau misalnya tekanannya tinggi, itu tidak bakal dia meletus, gini dornya mboten. Tapi efeknya apa? Tekanan yang tinggi ini akan mempengaruhi saraf mata yang di sini. Nah, jadi saraf mata yang di sini itu akan tertekan sehingga akan lama-lama habis. Lama-lama habis sehingga lapang pandang kita juga habis gitu. Non sewu, kita kan punya dua mata ya. Jadi dua mata itu punya lapang pandang ibu-ibu. Jadi kita coba aja dirasakan ya. Kalau ini kan sentral ya, penglihatan kita sentral. Tapi kalau di sini kita menghadap sana aja, sini masih bisa kan ya. Jadi kita punya penglihatan perifer, tepi, perifer ya. Penglihatan tepi itu juga masih bisa harusnya. Tapi kalau pada pasien-pasien glaukoma itu karena tekanannya ini tinggi terus-menerus, kemudian menekan saraf, itu akhirnya dia habis lapang pandangnya. Bukan tidak bisa ngelirik, tapi sini biasanya tidak kelihatan Bu. Malah sini yang tidak kelihatan. Jadi lama-lama dia meremen-meremen ke tepi. Jadi kalau misalnya kita punya pasien itu kita memeriksa visus atau penglihatannya tidak cuma dari sini harusnya. Biasanya kalau beliau-beliau itu sudah dituntun gini, ya, terus kita meriksanya, Bapak ini kelihatan enggak pakai senter? Masih bisa Dok. Terus ini berapa? Enggak kelihatan. Ada jarak 1 meter gini enggak kelihatan. Terus kemudian kita ke pinggir. Ini kelihatan Dok. Jadi dari pinggir sini dia malah kelihatan. Ya, itu adalah ciri-ciri glaukoma. Yang sudah late stage biasanya, yang sudah lama. Ya, jadi dari sisi temporal side sini, sisi tepi ini malah justru dia kelihatan. Sampai 6 meter pun dia kelihatan. Tapi kalau di sini dia enggak kelihatan. Jadi sudah mulai penyempitan lapang pandang kita namakan itu. Ya. Nah ini saraf yang saya sebutkan tadi lama-lama habis. Ini saraf yang masih normal ya. Saraf masih normal, ini pembuluh darahnya masih baik, kemudian ini tepiannya juga masih bersinar, tapi kalau ini sudah habis putih,
Nah, ini yang kita namakan sudah habis ya. Ini penanganannya bagaimana? Nah, ini kalau glaukoma ya, kalau sudah ketahuan tekanan bola matanya naik, tekanan bola mata ada nilai normal ya Ibu-ibu. Jadi kita katakan normal kalau tekanannya 10 sampai 20. Kalau tekanan darah kan kita patok 120 ya. Tapi kalau tekanan bola mata 10 sampai 20. Di atas itu kita warning ke arah sini. Ya. Nah, kalau misalnya kita kok periksa loh kok tekanannya tinggi, jangan kecil hati dulu, belum berarti semua tekanan tinggi itu glaukoma. Jadi bisa jadi kelelahan ya bisa, karena otot-otot matanya lelah, terforsir, habis lembur dan sebagainya bisa. Ya, tapi kalau 3 tahun berikutnya kalau itu tidak diturunkan, tidak diobati, biasanya berlanjut jadi glaukoma ini. Ya. Nah, kalau dibiarkan terus jadi habis itu tadi. Ya. Nah, penanganannya bisa obat atau bisa laser atau bisa operasi. Jadi kalau obat itu untuk menurunkan tekanan mata. Ya, jadi biasanya kalau pasien-pasien saya di Hermina itu kan BPJS ya, kebanyakan memang setiap bulan beliau-beliau kontrol teratur untuk ambil obat. Ya, karena kalau sudah terdetek glaukoma itu seumur hidup nanti obatipun. Nah, kemudian ini sedikit tentang degenerasi makula terkait usia. Jadi ini adalah retina mata. Nah, ini pusat penglihatan kita yang kita namakan makula. Nah, karena sesuatu hal biasanya karena systemic disease ya, entah apa itu, biasanya terus meremennya ke retina mata. Nah, biasanya kalau kita fundus ya namanya pemeriksaan yang pakai ini ya, yang kita dekatkan senter itu akan ada gambaran titik-titik seperti ini. Nah, ini kalau sudah nutupi pusat penglihatan ya biasanya daerah tengah sini sudah tidak kelihatan. Atau mungkin terganggu ya bisa jadi, dok saya kok kalau ngelihat itu masih bisa, tapi kalau ngelihat sini kok kayak hilang gitu. Jadi mungkin Bapak lihat saya, dari wajah saya apa yang ada yang hilang, biasanya hidung saya hilang gitu. Hidung saya hilang atau hidungnya hitam, biasanya itu, ketutup hitam. Nah, itu yang terkena adalah pusat penglihatan atau kita namakan makula. Nah, kemudian masuk ke retinopati diabetika, ya. Mungkin beberapa ibu-ibu ada yang menderita diabetes, mungkin biasanya memang risiko Kalau misalnya teratur diobati penanganan, insya Allah tidak sampai ke komplikasi, ya. Biasanya kan komplikasinya macam-macam, bisa sampai ke retina, bisa sampai ke saraf dan lain-lain, ginjal dan lain-lain. Nah, saya kira sudah ngertos semua ya ini tentang diabetes. Jadi retinopati diabetika ini adalah retinopati itu adalah kemunduran retina dikarenakan karena penyakit diabetes. Jadi kalau beliau tidak menderita diabetes ya enggak, insya Allah betul. Nah, penderitanya ini setelah kita datanya, jadi durasinya terjadi kejadiannya ini jika beliau menderita lebih dari 10 tahun akan terkena retinopati sebanyak 50%. Kemudian apabila menderita lebih dari 30 tahun itu 95%. Hampir semua. Retinopati diabetika, Ibu. Nah, ini tergantung dengan kadar gula.
Nah, yang warning adalah kadar gula yang tidak cuma naik ya, tapi naik turun, fluktuasi. Itu yang harus diperhatikan. Sebetulnya tidak cuma retinopati diabetika ya ibu-ibu yang karena gula ini, ada beberapa pasien yang ternyata menderita gula kurang dari 40 tahun usianya kebetulan. Ada beberapa saya jumpai, beliau keluarnya timbilen. Jadi timbilen kok ora mari-mari ngaten. Jadi kanan kiri berkali-kali saya obati sembuh. Besoknya gitu lagi, sembuh gitu lagi. Coba deh cek darah. Ternyata darahnya 400. Terus saya lempar ke penyakit dalam. Setelah diobati gulanya bagus, baru sembuh. Itu beberapa pasien ternyata demikian. Kurang dari 40 biasanya usianya. Nah, ini adalah kadar gulanya. Kalau normal itu ada tiga parameter ini ya yang biasanya kita periksakan ke pasien. Jadi ini adalah pakai puasa. Ini sewaktu puasa, kemudian jangan lupa periksa HbA1c. Ya, HbA1c ini untuk mengetahui gimana sih pola makan kita 3 bulan terakhir, gimana sih kadar gula kita 3 bulan terakhir. Agak mahal sih memang yang ini, cuman ini lebih akurat. Ya. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ini sudah lumayan banyak ya ibu-ibu. Nah, jadi kita harus warning tentang retinopati diabetika ini dan pada tahun 2025 nanti ini dari segini ditambah ini jadi sekitar 13,7 naik menjadi segini. Jadi Indonesia merupakan salah satu dari 5 teratas di dunia. Faktanya demikian. Kalau misalnya ranking di SD, SMP, SMA, ranking piro 1, 2, 3 gitu. Wah hebat, nah, ini luar biasa kalau ini. Ranking penyakit. Nah, apa yang terjadi pada retina mata kita? Jadi retina mata kita ini yang tadinya bening, jernih akan terjadi seperti ini, ada bercak-bercak, baik itu bercak-bercak darah atau bercak-bercak sumbatan darah. Kalau sumbatan akan putih-putih seperti ini, tapi kalau perdarahan akan merah-merah. Bahkan kalau misalnya ini merah-merah semua akan terjadi ablasio retina. Ablasio retina itu retinanya lepas karena tertarik dari dalam. Nah, penanganannya bagaimana? Penanganannya ya dikontrol gula darahnya supaya normal, tidak naik turun. Ya. Kemudian deteksi dini. Sebetulnya kita beberapa kerjasama dengan dokter penyakit dalam ya untuk deteksi. Biasanya kalau sudah 5 tahun, 10 tahun gitu biasanya dilempar ke tempat kita, tolong dong dicek retinanya gitu. Kalau aman deh, setahun lagi cek gitu. Kalau misalnya nggak aman ya nggak amannya di daerah mana. Kalau misalnya sudah di daerah yang pusat penglihatan tadi ya bahaya, jadi harus dilakukan laser. Ya. Kemudian kalau misalnya lasernya itu sudah tidak mempan, ya, sehingga terjadi robekan retina dan lain-lain, perdarahan retina, ya mau tidak mau kita lakukan operasi yang namanya vitrektomi. Terus pundi Ibu? Tepat waktu dan adekuat. Adekuat itu memenuhi, biasanya tidak cuma 1 kali Ibu. Laser itu bisa kita ulang berkali-kali, tergantung seberapa luas perdarahan ini pun, tergantung dokternya.
Ada patokannya, ya. Kemudian, nah ini laser. Jadi laser ini kita lakukan tidak di kamar operasi biasanya, cuman cukup pakai alat slit lamp, ya. Mungkin ibu-ibu kalau tindak ke poli mata itu begitu tindak masuk itu mesti ada slit lamp di situ, itu untuk nyanteri biasanya pun, nyanteri yang duduk dagunya ditaruh, nah itu. Alatnya seperti itu, cuman bedanya karena supaya tidak gini-gini, namanya juga kalau wedi terus refleks ya mesti ya, terus gini-gini toh, nanti meleset kalau sampai kena kornea malah bahaya, jadi diikat, biasanya pun diikat supaya tidak gini. Dipun ikat kemudian baru dilakukan laser. Biasanya ditetes-tetes dulu untuk melebarkan pupil supaya retinanya tampak semua. Nah ini beliau adalah Dr. Syakon Tahia, beliau senior kita retina. Beliau juga pernah ngelaser almarhum bapak saya dulu, jadi dulu di KMN. Beliau dulu di Jakarta Eye Center tapi sekarang sudah pindah sendiri di Klinik Mata Nusantara. Putrani pun juga sekolah di kedokteran sini, di UGM, Dr. Syakon. Nah, menika. Jadi kalau sudah di laser, yang di laser adalah retinanya, tek. Biasanya 100, 200, bisa sampai 1000 tembakan pun bisa. Nah, ini kalau sebelum di laser. Nah, ini gelap seperti ini, terus kemudian ada eksudat kita namakan putih-putih ini. Setelah di laser bening lagi sehingga bisa melihat bening lagi. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan ini? Nah, kemudian nomor 1 non-sewu tes mata, kemudian nomor 2 obat, kemudian media elektronik ini ya, ini harus kita perhatikan ya. Jadi setidaknya kalau ibu-ibu memastikan kacamata ini kondisi baik. Sebetulnya BPJS sudah memfasilitasi ya, kalau setiap 2 tahun itu ganti kacamata. Kalau belum 2 tahun biasanya klaimnya enggak dibayar, pangapunten. Jadi pasien-pasien yang nyuwun, ini kacamata hilang gitu, ini sudah 2 tahun belum ibu? Belum, ya sudah berarti nanti non-sewu biaya sendiri biasanya. Kalau periksanya sih gratis bu, non-sewu periksanya gratis, cuman beli kacamatanya yang bayar sendiri, biaya sendiri. Nah kemudian untuk obat, untuk obat-obatan juga saya menyarankan jangan membeli obat-obatan yang tidak sesuai ya tanpa resep. Dan sekarang sudah mulai tertib kok di apotek-apotek itu biasanya kalau kita tanpa resep boleh obat, monggo mau yang mana, sakitnya apa gitu. Tapi sekarang saya lihat sudah, sekarang nggak boleh dok pakai resep. Oh ya sudah, harus diresepi kita. Itu aja kita kalau sembarang ngasih juga sekarang nggak boleh ibu-ibu. Jadi kita karena semua rumah sakit pada tahun 2023 ini ada himbauan dari Kemenkes. Terakhir kita harus Desember 2023 ini sudah harus semua rumah sakit memberlakukan MR. Medical recordnya pakai elektronik semua. Jadi sudah enggak bisa herek-herek. Saya tambahi ya obat pakai ini, enggak bisa. Harus semua pakai lewat rumah sakit semua. Sudah mulai ditertibkan itu. Nah ini untuk yang suka handphonean, suka laptopan, mungkin masih ibu-ibu yang masih rajin-rajin, ini juga bisa diperhatikan.
Nah, ini ada titipan ya dari Perdami Pusat, Ibu-ibu. Mohon maaf, ini seharusnya Maret besok adalah Hari Glaukoma Sedunia. Jadi beberapa teman-teman melakukan yang seperti saya ini, kemudian ada screening glaukoma, screening katarak, screening, nanti saya bacakan ya. Tadi saya dititipi dari teman sejawat di YAP, kalau besok tanggal 5 itu ada screening juga di YAP, gratis. Nah, ini ada titipan dari Perdami Pusat, Ibu-ibu. Jadi ada gerakan 3P, mari kita lihat 3P, pemeriksaan mata secara berkala. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, 1-2 tahun paling enggak. Kalau ada penglihatan buram, nyeri, mata merah segera periksa, kemudian mata pedih berair, kemudian ada floater. Floater itu non sewu, mungkin itu bahasa kedokteran. Jadi floater menika kalau misalnya ibu-ibu keluhannya biasanya pasien datang dengan, dok saya kok ngelihat titik-titik ini ya, titik-titik jalan. Saya ngelirik ke sana, ikut ke sana, ngelirik ke sana, ikut ke sana, neng saya tangkep raiso gitu. Nah itu karena memang titik-titiknya itu bukan di depan, tapi di dalam bola mata. Jadi kita namakan vitreus. Ada bagian mata yang depan retina, itu ada cairan. Cairan itu yang membentuk bola mata kita kok bisa bunder. Nah itu namanya cairan vitreus. Nah pada cairan vitreus itu bisa mencair. Nah kalau mencair terus ibu-ibu sok ngelihat itu, ngelirik sana loh kok ikut sana, loh kok ikut sana. Nah itu bisa disebabkan oleh berbagai macam kondisi dari kondisi tubuh, termasuk kolesterol yang tinggi, diabetes juga bisa, asam urat juga bisa. Saya juga ada kok ini Bu. Ini terutama kalau di tempat yang terang, kalau di tempat yang gelap biasanya hilang. Ya, asal tidak bertambah banyak, kemudian dihindari angkat-angkat berat ya, supaya tidak melebar. Kemudian kalau ibu-ibu yang masih suka olahraga giat, dihindari olahraga yang sifatnya angkat-angkat itu tadi atau jempalik-jempalik itu. Kalau yang sekarang musimnya lagi yoga yang itu, dipun hindari, yang ringan-ringan aja. Ini sudah, kemudian fotopsia. Ya, fotopsia ini kalau misalnya dari floater ini berubah menjadi kilatan cahaya. Jadi kok klap gitu, terus lapang pandangnya gelap sebelah sini, sebelah pinggir biasanya gelap. Oh ternyata setelah diperiksa retinanya robek. Ya, jadi karena terlalu banyak, tadinya floater itu yang tadi onggo, mungkin bentuknya seperti onggo-onggo atau seperti nyamuk atau seperti lalat apapun itu, kalau misalnya melebar, hati-hati nggeret retina. Kalau sudah nggeret retina, retinanya bisa robek. Kalau sudah robek, tandanya gimana? Ya itu tadi seperti kilatan cahaya, terus kok jeret, kayak layar ketutup gitu. Yang sini enggak dok, yang sini aja nih, enggak bisa lihat ini. Setelah dilihat, oh ternyata retinanya robek. Ya monggo dipun laser, kalau enggak dioperasi. Ya. Kemudian penglihatan menyempit seperti yang sudah saya terangkan, yang glaukoma tadi. Ya. Nah, nomor 2 pembatasan waktu penggunaan kesayangan kita. Yeah. Jadi warning tentang mata lelah, ya mata lelah. Jadi mata lelah kita ini mungkin karena ini ya. Jadi terus biasanya di sini itu rasanya nggak nyaman, senut-senut kayak apa kayak gitu, pusing ya. Nah, terus penglihatannya kabur, mungkin double juga. Kemudian mata kering, kemudian nyeri sini. Nah, ini banyak ini nyeri ini pada anak-anak muda. Terus obatnya apa? Fisioterapi. Nah kok isih nom kok fisioterapi kan gitu ya Bu ya.
Ya harusnya kan senam-senam aja. Ya. Nah ini idealnya baby ya jangan dikasih lah. Ya. Kemudian usia 1 tahun boleh tapi dengan bimbingan. Ya. Kemudian sampai umur 5 tahun jangan sampai lebih dari 2 jam sehari. Sampai 15 tahun tidak boleh lebih dari 3 jam. Yang kita lebih dari 15 tahun ya ibu-ibu. Ini sebaiknya juga segini aja. 4 lebih dari 15 tahun kurang dari 4 jam sehari. Tapi kalau misalnya kedah lembur, kedah non sewu membutuhkan nah itu monggo, enggak apa-apa asal ada rumus 20-20-20. Jadi 20 kerja, 20 detik aja, monggo silahkan lihat keluar, kita kasih jeda, lihat ijo-ijo, lihat awan, boleh sedikit 20 detik aja loh. Kemudian 20-nya itu 20 feet, ya 20, kira-kira 20, 3 meter, 4 meter, 6 meter lah gitu. Jadi lihat ijo-ijo, lihat awan itu aja sudah cukup nih. Jadi sebaiknya memang kalau kita kerja, terutama di kantor, jangan lihat tembok. Jadi tempatkanlah di depan jendela, itu lebih baik. Jadi bisa jedanya gini, kan tinggal jeda, lihat sebentar terus gini. Kemudian 3P, satu lagi pakai pelindung mata dari sinar matahari. Nah, karena kita adalah negara yang tropis ya ibu-ibu. Jadi pakailah kalau misalnya panas ngagem koco tinggal ingkang gelap. Oh kok gaya toh wi? Ya enggak, ya malah cantik toh ibu, tambah cantik enggak apa-apa. Sambil melindungi mata kita dari katarak gitu tadi salah satunya ya. Ya, saya kira sudah ya, mudah-mudahan kita bisa jadi nenek yang asik seperti ini ya. Bisa mainan. Ya, matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan. Matur nuwun Mbak Dokter yang cantik dan ceria serta menarik perhatian kita semua apa yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, tibalah saatnya mungkin ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu, monggo Burah. Bismillahirrahmanirrahim. Dokter, saya mau menanyakan kaitannya dengan nama Bu Ratman. Kaitannya dengan mata minus, apa bisa disembuhkan mata minus? Minus sama positif. Oh Ibu. Memang banyak ya dari kita yang memang kita namakan. Langsung dijawab Bu. Matur nuwun. Nanti dijawab dulu. Silakan Bu. Matur nuwun pertanyaannya, izin langsung jawab. Jadi mata minus menika semakin banyak ya, terutama pada anak-anak kita karena memang tuntutan banyak kegiatan mata, terutama pada saat pandemi kemarin juga itu melonjak melonjak angka minusipun, angka kelainan refraksi. Jadi kalau minus itu memang kalau anak-anak biasanya masih bisa disembuhkan karena memang anak-anak itu masih pertumbuhan, terutama kalau anak-anak itu tidak ada genetik bapak ibunya, neneknya, kakeknya itu tidak berkacamata, insya Allah dia berarti dapatnya kacamata dari mana? Ya dari dapatan, dari lingkungan. Jadi lingkungan itu sebetulnya bisa kita bentuk. Ya, jadi sering melihat jauh, sering diajak dolan lah, orang tuanya suruh dolan tanpa pegang handphone ya ibu, nanti kalau dolan jalan gitu handphonean gini ya nanti sama aja. Ya. Jadi sering diajak dolan itu tadi. Kemudian kalau pada saat
usia tua, terus bagaimana Pak minusnya bisa sembuh. Mungkin ibu-ibu pernah dengar kalau loh aku wingi minus kok saiki nek maca malah dilepas kacamatanya lebih enak kan gitu. Apa minusku wis mari kan gitu. Sebetulnya tidak sembuh Ibu, tapi karena faktor usia itu tadi jadi plus. Jadi misalnya usia 40 ngaten nggih atau usia 50 lah. 50 itu beliau punya minus 2. Punya minus 2, kemudian untuk baca saya cek dia plus 2. Lah plus 2 tambah minus 2 berapa? 0 kan gitu. Sehingga untuk baca dia bisa tidak pakai kacamata. Tapi untuk jauh tetap ngagem karena itu namanya enggak sembuh, tapi memang karena sudah mulai ada plusnya. Dan kalau misalnya pengen lepas kacamata, sekarang ada metode lasik. Itu bisa menghilangkan minus plus silinder bisa. Tapi sebelumnya harus diperiksa dulu ketebalan korneanya memenuhi atau enggak. Kalau ketebalan korneanya memenuhi bisa 100% hilang, tapi kalau tidak memenuhi ya seberapa persen ketebalan korneanya itu bisa dilaser, dikikis, itu bisa meninggalkan sedikit paling enggak. Enggak mungkin toh korneanya terus hilang kan, enggak mungkin. Kita juga warning tentang efek-efek yang bisa terjadi, termasuk infeksi dan lain-lain. Ngaten Ibu, sami-sami. Matur nuwun. Barangkali ada 2-3 penanya, 3 penanya dulu disampaikan lebih dahulu, kemudian barangkali nanti ada kaitannya bisa menghemat waktu untuk, karena kelihatannya banyak yang tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaningsih. Injih, saya mau nyun pirsa yang pertama. Suami saya itu usianya baru 83 tahun. Itu dibilang katarak, terus tapi kok belum bisa dioperasi katanya. Berapa persen kadar katarak itu sudah harus atau bisa dioperasi. Kemudian yang kedua, beberapa bulan yang lalu Bapak tuh kena herpes dari kepala sampai ke mata. Kemudian kami sudah suami dokter Fajar, sudah disembuhkan, terus saya kontrol ke mata, sudah baik, tapi sampai sekarang tuh masih suka lodoen, saya tai mata itu, sampai sekarang masih. Lah itu bagaimana, apakah itu efek dari herpes tadi atau memang karena sudah tua? Itu saja. Nggih, matur nuwun. Tadi saya mau matur sekali lagi, ini tadi ceramahnya bagus sekali. Saya merasa mendapat ilmu yang banyak. Matur nuwun sangat, insya Allah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Muris Koceng. Saya itu penderita diabetes, juga penderita darah tinggi, ditambah jantung, komplit. Hanya saja saya beberapa tahun terakhir ini kadang-kadang, tapi jarak waktunya sangat panjang, mungkin setengah tahun baru ada muncul begitu ya. Dari mata itu sering ada kayak rambut lewat atau apa gitu. Nah itu sakit cuma sebentar begitu. Saya kemudian hanya pejamkan mata, setelah enggak merasa sakit buka lagi. Nah ini solusinya bagaimana? Saya itu wong yoming arang-arang rungkarwan setengah tahun pisan begitu loh ya. Jadi ini saya diamkan saja begitu nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi kelihatannya Bu Bandi yang matur nuwun kesempatannya.
Saya ingin mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Nama saya Bu Bandi, Tati Bandi. Ingin mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai mata yang silindris gitu, silinder atau silindris gitu. Ini bagaimana supaya tahu persis gitu, karena kalau pakai kacamata kan ada plus minus gitu ya, sendiri-sendiri gitu. Saya belum terlalu paham gitu. Kemudian yang kedua, kita itu senang sekali kalau pakai kacamata hitam, gaya gitu loh Bu. Dan memang kelihatannya pada cantik ya, tambah cantik, tapi apakah itu selalu bagus gitu ya? Maksud saya apa perlu memilih kacamata hitam yang bagaimana gitu loh. Kok ada yang mahal, ada yang murahan di jalan, nah itu nyuwun pirsa ngaten. Matur nuwun sanget. Matur nuwun Bu Ndari, Bu Murisko dan Bu Bandi, mungkin nanti setelah dijawab kalau masih ada waktu kita tambah lagi, ada beberapa penanya kelihatannya yang masih bisik-bisik mau menanyakan. Monggo Bu Yunani, sampai persilakan. Nggih, matur nuwun. Saya jawab urut nggih Ibu-ibu. Karena ini memang tidak ada yang berkaitan ya. Saya iya, nggih. Jadi tentang katarak nggih. Periksanya wonten pundi Ibu? Saya ya. Nggih. Dokter Agus Supartoto, nggih. 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 Nggih, nggih. Jadi katarak mereka memang ketebalannya berbeda-beda. Ada yang kita lihat kalau misalnya dia sudah tumbuhnya itu di tengah, kita namakan katarak sentralis, itu memang biasanya mengganggu sekali. Kalau mengganggu sekali biasanya 50% pun kita sudah ambil. Tapi kalau katarakipun tasih wonten ngandhap di bawah, misalnya sampai 60% pun masih belum. Jadi tergantung juga. Nah kalau misalnya ada gula dan lain-lain atau faktor yang lebih mempercepat, nah biasanya kita warning juga tentang gulanya itu. Jadi kita tidak akan mengoperasi kalau gulanya masih tinggi. Karena kita konsentrasi juga takut kalau misalnya penyembuhan luka pun jelek. Ya, lama. Oh, nggih. Nggih. Kalau misalnya gulanya di bawah 200 saya kira sudah berani. Nggih. Dan non sewu kita memang dari BPJS itu ada batasan. Jadi kalau pasien-pasien dengan fasilitas BPJS menika, kalau mungkin ibu-ibu pernah kalau ke polimata itu kan ada tulisan A, B, C itu ya untuk memeriksa penglihatan, tajam penglihatan. Lah menika kalau misalnya dia masih bisa baca di situ belum memenuhi. Aja. Oh, iya. Iya. Jadi beda-beda Ibu. Jadi kalau misalnya BPJS batasannya itu. Kalau misalnya itu masih bisa belum. J. Terus kalau kemarin ada saya di JIH juga ada pasien ngastonya di bank, masih usia 50. Tapi beliau kan dituntut untuk kerjaan anunya kecil-kecil dan lain-lain dan sudah mengganggu. Nah, itu kita lakukan operasi padahal masih 80%. Alhamdulillah baik. Terus yang nomor 2 tentang herpes ya. Ya, herpes itu ada 2 macam ibu-ibu ya. Herpes zoster sama herpes simplex.
Jadi herpes simplex itu kalau di mata memang nggak sampai ke berontok gitu, tapi kalau herpes zoster itu sampai ke dahi, sampai ke pipi, atau mungkin sampai ke pucuk hidung gini, sampai ke sini. Kalau misalnya kok UKK itu wujud kelainan kulit, kelainan kulitnya itu sampai ke sini, biasanya mata kena. Tapi kalau cuman di sini aja, nggak sampai ke sini, insya Allah mata aman. Nah ini memang kalau blobokan usianipun nun sewu. Oh ini yang Bapak kalau mau, Nah kalau memang blobokan bisa jadi ada dua faktor Ibu, karena memang karena herpesnya itu atau memang karena sudah usia, karena dry eye-nya itu. Menawi di sini sudah dirasa kendor, sewu ya, karena memang usia itu mempengaruhi otot dan kekenyalan ya. Ya, jadi ini dipun urut aja pelan-pelan gini supaya nun sewu di sini kan kalau misalnya kita ngilo ya, itu kan ada titik kecil ya. Nah, titik kecil itu kan untuk salah satunya untuk buangan air mata. Jadi kalau sudah sepuh itu antara produksi air mata, aliran sama pengeluaran itu sudah kadang nggak imbang. Nah terus ditempeli bakteri terus sehingga blobokan itu tadi bisa. Jadi makanya dipun urut kemawon supaya lancar. Biasanya kalau saya kasih untuk artificial tears aja mungkin sendoliter atau itu cekap. Sami-sami. Kemudian Ibu Moresko wonten ada rambut yang lewat Ibu. Ya, itu yang kita namakan floaters tadi. Jadi memang bisa karena gulanya atau karena tensi tingginya atau karena jantungnya juga bisa. Kalau misalnya mau memastikan kondisi retina ya harus diperiksa retinanya Ibu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu misalnya sudah mulai retinopati diabetik ya, tapi yang tahap awal itu bisa juga terjadi seperti itu. Nah kalau misalnya tahap awal biasanya belum kita lakukan apa-apa. Jadi kita cuman edukasi aja, nanti gulanya dijaga dan sebagainya. Terus nanti kontrol ulang biasanya 6 bulan. Kalau 6 bulan baik ya sudah 6 bulan lagi gitu. Makaten ya Ibu ye. Kemudian Bu Banti ya. Bu Banti tentang silinder dan kacamata hitam. Sebetulnya silinder itu beda enggak sih sama miop, minus, plus? Sebetulnya beda, tapi 11-12 lah Bu. Jadi minus, kalau minus itu kan bola matanya panjang, modot ke belakang. Kalau plus itu bola matanya kecil. Jadi sinar kalau misalnya bola matanya panjang, menika kan harus sinar harus jauh, jauh ininya ke makula pusat penglihatannya itu jauh sehingga harus membutuhkan lensa minus untuk memundurkan sinar tadi itu sehingga bisa melihat jelas. Kalau plus kan kecil. Kalau kecil lah kok sinarnya bablas kan gitu. Jadi harus dimajukan. Itu pelajaran kelas 4 SD Mbok pilih kalau cucu-cucu. Itu kelas 4 SD. Nah kalau silinder bagaimana? Kalau silinder itu ada 2 macam juga. Ada yang campur 3 macam. Campur minus, ada yang campur plus, ada yang silinder tok. Murni silinder. Nah kalau murni silinder biasanya karena bola mata yang saya sebut di awal tadi, kornea mata. Kornea mata menika tidak bunder-nder gitu. Jadi antara horizontal sama vertikal itu ya istilahnya rodo peyang gitu ya. Peyang.
Ada yang bisa sembuh Ibu. Nggih. Kita itu semua sekarang wallahu alam nggih. Kita kadang bilang itu ra iso mari ya kok besok sembuh itu kan nggih. Kuasa Allah ya. Nggih. Nah, biasanya kalau silinder itu lebih ke genetik. Ya. Contohnya saya aja, anak saya dua-duanya itu silinder semua. Telisih punya telisih, ibu saya moro sepuh Bu Solhan itu silinder. Jadi saya data anak-anak semua, Ibu Solhan kagungan putra sekawan, itu putra-putrane semua silinder cucunya. Itu cucunya semua silinder. Terutama yang laki-laki itu kena semua, silinder semua. Jadi memang genetik. Kadang kalau pasien itu kadang dinaing ya Bu, kadang menolak apa ya. Kalau saya diagnos anak tersebut mungkin silinder ngaten ya, itu sudah merupakan sesuatu yang parah ngaten. Enggak apa-apa. Terus bahkan kadang bapaknya itu oh tuh kamu kan silinder gitu nyalahkan anaknya. Loh ya enggak. Setelah disalahkan terus saya tanya ke bapak pakai kacamata, bapak silinder enggak? Iya saya silinder dok. Ah ya sudah berarti kan putrane kan gitu. Terus enggak jadi marah gitu. Iya. Iya. Jadi asal lifestyle-nya bagus itu alhamdulillah anak-anak saya juga dari dulu setengah enggak nambah-nambah. Dari umur 4 SD sampai kuliah itu flat. Jadi alhamdulillah enggak nambah-nambah. Tapi ya enggak hilang, ya enggak apa-apa wong keturunannya gitu. Iya, enggak apa-apa. Diatasi, ya. Kemudian untuk kacamata hitam ya Ibu ya. Untuk kacamata hitam itu yang bagus seperti apa? Jadi kalau saya menyarankan kacamata hitam itu bukan berarti hitam. Kalau yang saya lihat sehari-hari, loh kok ono sing kuning, ono sing abang, ono sing hijau, itu enggak bagus untuk mata. Jadi yang bagus adalah yang hitam. Dan kalau misalnya mundut itu jangan di pasar, jangan di pinggir jalan. Lebih bagus yang akurat di optik. Karena kalau di optik itu kita bisa ngerti ya, tidak ada isinya. Kadang kacamata hitam tuh ada isinya loh Ibu. Isi min itu, isi plus itu ada. Jadi malah terus dipakai bikin pusing. Ya. Nah terus kalau mau ngagem kacamata hitam, kalau di optik, kalau ibu-ibu ada ukurannya, itu bisa. Dikasih ukuran bisa. Bisa. Nah, untuk yang sensitif matahari biasanya saya sarankan milih kacanya itu yang kalau tadinya Bu, kalau tindak keluar itu gelap sendiri, tapi kalau masuk ruangan bening, ya. Itu yang lebih enak untuk yang ibu-ibu yang dengan mata sensitif. Mekaten sami-sami. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Yunani. Ini rupa-rupanya memang menarik sekali. Setelah dipancing ternyata masih banyak yang akan bertanya. Kelihatannya ini tadi ya Bu Masuri sama Bu Susi ini pertama mungkin karena waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Masuri. Mohon maaf saya tadi terlambat, mungkin sudah diterangkan. Cuman pertanyaan saya itu pernah suatu saat pernah di mata saya itu ada kayak ada bayangan bulat gitu. Tapi tidak selalu, pernah suatu saat. Itu termasuk apa dan bagaimana cara mengatasinya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Baikuni.
Mungkin pertanyaan saya agak sedikit melebar, Bu. Artinya gini, ada dokter yang untuk diagnosa penyakit itu lewat metode iris mata ya. Ada salah satu dokter di daerah itu. Jadi dia melihat mata kita, kemudian dari foto mata kita itu bisa dideteksi ini penyakit apa gitu yang diderita gitu. Mungkin itu diagnosa cepat ya Bu ya. Mungkin kalau panjenengan selaku yang backgroundnya di bidang dokter mata seperti apa pandanganipun. Kemudian yang kedua, ini juga agak melebar juga. Saya kalau kondisi badan menurun atau masuk angin atau mau flu, itu memang mata gatal dan pegal. Mungkin ada enggak misalnya apa ya tidak pakai obat tapi mungkin dipijit atau ada mungkin sampai ke situ enggak dokter? Ada tip-tipnya enggak? Nyun sewu ini melebar dari apa yang dijelaskan dokter tadi. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak sekali. Nyun sewu ya, ini mungkin pertanyaannya banyak yang tertarik soalnya. Iya, terima kasih. Singkat saja, anak dan suami saya sering tiba-tiba mengucek mata, katanya gatal sekali, nguceknya kenceng banget sambil bersuara, gitu saking gatelnya. Itu gejala apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi biar dirangkum sekalian. Saya Bu Hartono mau menanyakan, kadang-kadang mata saya itu seperti apa kayak ada seperti goyang-goyang terus lama-lama ini kayak buta sesaat gitu. Jadi ini nutup putih-putih sampai sini nanti hilang seperti itu. Itu apa itu seperti itu? Matur nuwun, itu aja. Matur nuwun. Monggo Bu Yunani bisa dijawab. Ada beberapa yang hampir sama Ibu. Yang bulatan hitam dulu. Sudah periksa dereng ya? Belum. Sekarang sudah hilang. Alhamdulillah. J. Bulatannya hitam. Oh ya, itu saya yang tadi memang sudah saya jelaskan kalau itu ada sesuatu di retina mata bagian makula. Jadi ibu mbok pilih pas lagi stres ya bisa nembe banyak penggalih ya bisa, itu bisa terjadi. Kalau tidak permanen insya Allah enggak apa-apa. Terus kemudian jadi itu tadi bengkak sejenak Ibu. Pusat penglihatannya bengkak sejenak. Kalau diperiksa mungkin begitu. Tapi saya enggak meriksa ya pada saat itu jadinya kira-kira begitu. Kemudian yang mana ini? Lewat iris menika yang dokter menapa sanes? Dokter. Oh ya. Terus kalau dilihat irisnya terus bisa Oh di pencernaan. Berarti bukan dokter mata Ibu nyi. Oh Oh ya, itu memang banyak ya sekarang alternatif dan lain-lain mereka. Tapi kalau saya sih kalau belum ada evidence base-nya, saya belum bisa mengatakan kalau itu oke atau enggak. Tapi monggo kan kepercayaan masing-masing ya. Kalau kita sih bukan lewat irisnya, tapi nun sewu kalau dokter mata pakai slit lamp itu tadi yang kita periksa lewat lampu itu. Kemudian kalau ngelihat retina, kedah dipun foto retinanya. Kalau enggak pakai alat juga yang ada lampunya itu. Jadi itu bisa mencerminkan nanti. Oh ternyata sakitnya ini, mungkin ada DM, ada hipertensi dan lain-lain, mungkin dari situ. Terus yang kondisi flu, saya
pegel, gatel, saya gabung dengan yang gatel-gatel nggih sampai ngucek mata, mungkin sampai plok-plok ngenten nggih ngocoknya. Nah, itu biasanya ada unsur alergi. Jadi karena faktor cuaca bisa, karena faktor makanan tapi jarang biasanya kalau makanan cuaca itu biasanya. Musim itu lebih pengaruh ke mata. Dan biasanya kalau daya tahan tubuhnya pas turun, kumat. Tuh. Jadi kimat-kimatan itu tadi memang. Kalau ada artificial tears, ngagem itu boleh. Seperti Sendoliters tadi, Senfresh, iFresh itu boleh. Itu kalau itu bebas sih Bu, dibeli di apotek, tidak harus pakai resep karena itu cuman pelumas aja. Bukan antibiotik, bukan anti radang. Tapi kalau sudah sampai ke meradang, sampai bengkak dan lain-lain, kedah diobati pakai anti radang. Itu harus periksa dulu. Kemudian satu lagi tentang yang tadi Ibu merasakan buta sesaat itu beberapa ada memang di pasien-pasien kami itu namanya amoresis fugak. Kita namakan itu. Jadi, kok ujuk-ujuk peteng gitu. Terus setelah istirahat sejenak, terus bisa lagi. Itu biasanya karena pengaruh dari dalam juga. Biasanya karena tensi tinggi Ibu. Atau tensi malah drop, itu bisa. Asal itu tidak permanen, enggak apa-apa. Matur nuwun. Asal tidak permanen, insya Allah enggak apa-apa. Dipun jagi itunya aja, tensi, gula dan lain-lain itu. Ubur rampenya itulah. Saya, alhamdulillah. Karena kesayaan bisa. Faktor dari otak Bu. Saraf, enggak apa-apa, insya Allah, sampun, sami-sami. Matur nuwun. Sebetulnya tadi masih ada beberapa yang ngacung, tapi kiranya waktunya itu juga ada keterbatasan dan saya lihat di Google itu Mbak dokter yang cantik ini jadwalnya juga padat, siang harus sudah ada di mana lagi gitu. Jadi mungkin pertemuan kita pada perbincangan mengenai menjaga kesehatan mata ini kita akhiri sekian dulu. Barangkali nanti kalau kurang puas bisa lain waktu kita adakan pertemuan lagi yang mungkin terkait kita aturi lagi, mudah-mudahan masih ada waktu. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Dr. Yunani yang di sela-sela kesibukannya, saya tahu jadwalnya dari Google itu kok banyak sekali, tapi sudah meluangkan waktu untuk sharing ilmunya pada kami, ibu-ibu FPII, Komala FEII UGM yang ternyata ini sangat menarik bagi kita semua apa yang telah disampaikan tadi. Matur nuwun sekali. Saya sekedap. Ibu-ibu, ini saya dititipi pengumuman yang tadi dari Rumah Sakit Mata Yap, dari teman sejawat di sana dalam rangka baksos operasi katarak, pterygium dan glaukoma. Pada tanggal 29 Mei ini Rumah Sakit Yap akan berusia 100 tahun. Jadi monggo, saya kira beberapa sudah di-share di grup ibu-ibu tentang operasi dan lain-lain. Jadi tanggal 5 ini ada screening dari jam 7.15 sampai jam 12. Monggo dipersilahkan engkang ada beberapa persyaratan juga ada beberapa persyaratan kok ini enggak anu Kalau yang saya terima ada persyaratan tidak mampu segala gitulah, itu kan sangat membatasi. Ada persyaratan Yang diedarkan beberapa ada begitu. Mungkin kalau ada nanti ada yang pengumuman yang lain bisa di-share di grup ini. Nanti saya nyuwun supaya bisa kami share ke ibu-ibu yang lain. Matur nuwun. Matur nuwun.
Dan pada ibu-ibu jamaah semuanya juga saya ucapkan terima kasih atas kerawan dan partisipasinya dalam perbincangan kita yang sangat menarik pada pagi siang hari yang sejuk ini karena tidak lagi panas. Dan sebagai akhir kata, dahar kupat ngagem sayur santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Dan akhirnya waktu saya kembalikan pada pemandu acara. Monggo. Sekali lagi aplaus untuk Dr. Yunani. Monggo nggih. Terima kasih Ibu Puji Astuti yang telah memoderatori perbincangan dari Dr. Yunani. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Hajah Yunani Setiandriana, spesialis mata yang telah menyumbangkan ilmunya kepada kita dan yang sangat bermanfaat. Di tengah-tengah kesibukannya masih bisa itu membagikan ilmu kepada kita. Semoga menjadikan ladang amal jariah kepada panjenengan. Amin ya robbal alamin. Untuk ini saya persilahkan tetap di sana dan kepada Ibu Ketua Komunitas Alia Kamila Forum Pengajian Ibu-Ibu Universitas Gadjah Mada berkenan untuk memberikan tali kasih kepada Dr. Yunani. Petugas kami persilahkan untuk mengaturkan tali kasih. Dan nanti Dr. Yunani lenggah di situ dulu, nanti mungkin ada pengumuman-pengumuman, kemudian kalau sesudah penutup kita foto bersama-sama jamaah. Nggih, matur nuwun. Biar apa tadi? Mau biar di sini nanti diaturkan. Foto dulu dan sekedar tali kasih dari komunitas Alia Kamila Forum Pengajian Ibu-Ibu Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya kalau ada pengumuman-pengumuman, monggo ibu-ibu. Ibu Ketua, ada pengumuman? Oh lewat ya, pengumuman lewat grup. Iya. Acara yang terakhir adalah penutup. Acara demi acara setelah kita lewati dengan lancar, alhamdulillah. Dan saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.